Apa kabar pemirsa? Jendela Istana kembali hadir untuk menemani waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden khusus untuk Anda, mulai dari agenda resmi hingga momen di balik kunjungan kenegaraan. Bersama saya Habib Wijaya pemirsa, langsung saja inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pendidikan menjadi semakin jelas. Pendidikan harus menjangkau semua tanpa terkecuali. Bahwa setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak memiliki masa depan. Karena sejatinya, kemajuan bangsa tidak diukur dari seberapa tinggi gedungnya, tetapi dari seberapa banyak anaknya yang bisa berdiri tegak menggapai cita-cita. Di jantung ibu kota, hanya beberapa kilometer dari pusat pemerintahan Indonesia. Di Pejompongan, realitas yang berbeda masih nyata. Di sana seorang anak berusia 12 tahun, tumbuh tanpa pernah mengenal bangku sekolah. Namanya Al. Di usia ketika anak-anak lain belajar mengejar mimpi, ia justru hidup tanpa ruang kelas, tanpa seragam, dan tanpa kesempatan yang sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Jabar, dipanggil Al. Kamu sehari-harinya gimana jadi? Ini lampu merah. Apa? Lampu merah. Oh, tinggal lampu merah ngapain nih? Ngapain? Mau belajar? Oh, Mau? Ada cita-cita? ada. Saya mau sekolah. Ini sekolah gitu. Jangan nangis. Di sini nggak boleh sedih lagi ya. Di sini nanti adik-adik semuanya belajar yang baik. Kemudian insya Allah juga cita-citanya nanti tercapai semua. Amin. Ini bukan sekedar kisah satu anak. Ini adalah cermin dari persoalan lama bangsa, namun hari ini negara mulai bergerak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebuah pesan ditegaskan. Tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang kehilangan masa depan karena tidak bisa sekolah. Jangan nangis. Di sini nggak boleh sedih lagi ya. Di sini nanti adik-adik semuanya belajar yang baik, diberi penginapan yang baik, nanti diberi gizi yang baik. Insya Allah bisa membanggakan keluarga. Insya Allah juga cita-citanya nanti tercapai semua. Amin. Kisah Al adalah potret yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk kota besar. Seorang anak yang seharusnya duduk di kelas 6 sekolah dasar, namun belum pernah sekalipun menginjakan kaki di ruang belajar. Tidak ada papan tulis dalam kesehariannya. Tidak ada guru yang membimbing, dan tidak ada buku yang ia baca sebelum tidur. Yang ada hanyalah waktu yang berjalan tanpa arah yang jelas. Fenomena ini bukan hal baru. Di berbagai sudut Indonesia, masih ada anak-anak yang tertinggal dari sistem pendidikan. Alasan mereka beragam: kemiskinan, keterbatasan akses, hingga kondisi keluarga. Namun dampaknya sama, mimpi yang tertunda bahkan hilang. Melihat kenyataan ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Penyelesaian harus dilakukan secara bertahap, terencana, namun dengan kecepatan yang nyata. Karena pendidikan bukan sekedar program. Ia adalah fondasi masa depan bangsa. Dalam visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi membuka akses seluas-luasnya. Bukan hanya menyediakan fasilitas, tetapi memastikan setiap anak benar-benar bisa belajar. Alhamdulillah saya diajak langsung oleh Pak Mensos untuk mengecek. Ngecek apa? Sekarang ini tempatnya ada di Pejompongan.
Jakarta Pusat. Tadi saya dari kantor mungkin hanya 5 km jaraknya, tetapi ternyata dalam 5 km itu masih ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah, bahkan belum pernah sekolah, dan sekolahnya tidak lulus sampai SMA. Nah, itulah yang Bapak Presiden tidak inginkan. Bagi seorang anak seperti Al, sekolah bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah pintu pertama menuju masa depan. Tempat di mana ia bisa mengenal dunia, memahami dirinya, dan mulai bermimpi. Tanpa itu, masa depan menjadi gelap, dan pilihan hidup menjadi terbatas. Karena itulah, negara tidak hanya berbicara tentang angka partisipasi pendidikan, tetapi tentang manusia, tentang anak-anak yang memiliki potensi, namun belum mendapatkan kesempatan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan menjadi semakin jelas. Tidak boleh ada anak yang tertinggal, dan tidak boleh ada mimpi yang terputus. Pendidikan harus menjangkau semua tanpa terkecuali. Ini masalah lama dan itulah kita selesaikan secara bertahap, berkala, tapi secepat mungkin. Jadi keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya agar seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan untuk melalui pendidikan yang layak sehingga berhasil ke depan untuk memperbaiki kehidupan kita semua. Nah, salah satu caranya adalah adanya sekolah rakyat ini, gitu ya. Tadi saya kesini izin Bapak Presiden, kemudian beliau menyampaikan salam untuk anak-anak beliau, para anak-anak dari sekolah rakyat, terus semangat belajar, jaga kesehatan, dan terus raih cita-citamu setinggi langit. Langkah ini bukan pekerjaan mudah. Ia membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Namun satu hal pasti, komitmen telah dimulai. Dan bagi Al, jika kesempatan itu datang, maka hidupnya bisa berubah. Dari anak yang tidak pernah sekolah, menjadi anak yang punya cita-cita. Dari yang tidak punya arah, menjadi generasi yang membawa harapan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pesan itu menjadi semakin kuat. Bahkan setiap anak Indonesia berhak belajar dan berhak bermimpi. Karena sejatinya, kemajuan bangsa tidak diukur dari seberapa tingginya gedung, tetapi dari seberapa banyak anaknya yang bisa berdiri tegak menggapai cita-cita. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Jendela Istana.